Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat sukacita ini saya akan melanjutkan mengenai pelajaran Kitab Wahyu, yaitu mengenai petunjuk pelaksanaan kegerakan Kitab Wahyu pada bagian yang ketiga. Pada bagian yang kedua, kemarin sudah saya sampaikan mengenai 2 tahun penyucian, pengkudusan, dan pemersatuan gereja-gereja Tuhan yang dipimpin oleh 7 hamba Tuhan yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Kemudian bersama-sama dengan jemaat dan hamba-hamba Tuhan di seluruh penjuru bumi. Saudara, mereka yang berkarakter Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia nanti akan dibentuk menjadi seperti yang dikehendaki Tuhan, yaitu menjadi bait suci Allah. Dan gambaran bait suci Allah itu kemarin saya terangkan terlukis di dalam kitab Wahyu pasal yang keempat. Saudaraku, kemudian sesudah proyek ini selesai dilakukan, yang waktunya adalah selama 2 tahun, saudaraku, merupakan kegenapan dari ketika 2 tahun terjadi kelaparan di tanah Mesir. Setelah itu Yusuf akan menyatakan diri kepada saudara-saudaranya. Saudaraku, jadi setelah 2 tahun itu usai, gereja dari Zaitun Liar sudah penuh jumlahnya, kemudian sudah terbentuk menjadi bait suci Allah. Kemudian di Wahyu pasal 5 ini, baik jemaat-jemaat, hamba-hamba Tuhan, juga 7 bintang itu akan ditahbis, dilantik untuk satu kegerakan besar di akhir zaman yang namanya kegerakan kuda putih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kegerakan kuda putih ini ditulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 dan ke-2. Dan kegerakan kuda putih ini, saudara catat baik-baik, ini akan berjalan selama 9 bulan. Saudara, dan di tengah-tengah 9 bulan kegerakan kuda putih ini, nanti juga akan terjadi hukuman 7 meterai Allah. Saudara, jadi total kita ketahui ada 21 macam malapetaka di akhir zaman. Nah, 7 meterai ini adalah rangkaian pertama dari 21 macam malapetaka akhir zaman. Kalau 2 tahun pertama tadi, saudaraku, ini belum ada 21 macam malapetaka akhir zaman. 21 macam malapetaka akhir zaman yang didahului dengan rentetan hukuman meterai dari Tuhan ini akan dimulai dari Wahyu pasal yang ke-6. Saudaraku, nanti dibukalah meterai yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Saudaraku, itu akan memakan waktu selama 9 bulan bersamaan dengan kegerakan kuda putih, yaitu terjadinya satu kegerakan dari bangsa-bangsa non-Israel yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah tadi, untuk menjangkau Israel kembali masuk ke dalam rencana Allah menjadi sidang mempelai wanita anak domba Allah. Saudaraku, jadi misi utama dari tokoh-tokoh akhir zaman ini adalah mempersatukan gereja Tuhan dari seluruh penjuru bumi, kemudian menjangkau kembali Israel untuk menerima Kristus Mesias. Mengingat sebagian besar bangsa Israel hingga saat ini, saudaraku, belum mau percaya kepada Yesus, bahkan cenderung kembali kepada konsep YHWH, yaitu pada zaman perjanjian lama. Mereka kembali kepada Taurat, saudaraku, padahal sesungguhnya keselamatan sekarang sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah yang perlu kita lakukan, yaitu menjangkau bangsa Israel untuk menerima Kristus Mesias. Sesuai tertulis di dalam Roma, saudaraku, Roma pasal 11 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan.
Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, ayat 18, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Ayat 25 langsung. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Amin, saudaraku. Jadi akan ada jumlah yang penuh, jumlah yang ditetapkan oleh Tuhan dari bangsa-bangsa lain ini masuk di dalam jalur keselamatan dan menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Saudaraku, dan ketetapan waktu untuk bangsa zaitun liar itu adalah 2 tahun pertama, saudaraku. Jadi nanti lewat dari 2 tahun pertama, saudaraku, ini kesempatan untuk gereja bangsa zaitun liar ini sudah tertutup. Nanti kemudian keselamatan akan beralih kembali, fokus untuk menjangkau zaitun asli, saudaraku. Kalau jumlah dari bangsa-bangsa lain, dari kita, dari zaitun liar ini sudah penuh, seperti ditulis dalam Roma 11 ayat 25, sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk. Ini Wahyu pasal 5. Jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain ini nanti akan ditetapkan di Wahyu pasal 5. Kemudian setelah itu terjadi, nanti akan terjadi kegerakan kuda putih yang lamanya adalah 9 bulan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kegerakan kuda putih ini adalah satu kegerakan yang luar biasa, bahwa kita akan dipakai untuk menyatakan diri seperti Yusuf. Yusuf itu adalah, saudaraku, membawa berkat, tetapi ditolak oleh saudara-saudara sendiri, kemudian, saudaraku, dijual, dibuang ke Mesir, saudaraku. Demikian pula keselamatan di akhir zaman seperti itu, saudaraku. Ditolak oleh bangsa Israel, kemudian menjadi berkat untuk bangsa-bangsa non-Israel, saudaraku. Tetapi suatu ketika, nanti ketika akhir zaman terjadi, setelah 2 tahun masa kegenapan kitab Wahyu, kita akan dipakai seperti Yusuf, menjangkau kembali bangsa Israel, saudara-saudara kita secara rohani. Saudaraku, nubuatannya ini di dalam Kejadian pasal 45 ayat 4-7, saya akan bacakan. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Saudaraku, nanti dalam kegerakan kuda putih ini, saudaraku, kita akan menyatakan diri kepada Israel bahwa akulah yang menerima Kristus yang dulu engkau buang, yang engkau singkirkan, tetapi sekarang engkau harus menerima aku kembali, menerima Kristus kembali. Saudaraku, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Jadi keselamatan ini dulu tidak diterima di bangsa Israel. Yesus ditolak di bangsa Israel. Kemudian kita terima, kita sebagai bangsa Mesir, bangsa asing, saudaraku, zaitun liar, kita menerima keselamatan itu. Maka di akhir zaman keselamatan itu akan kembali menjangkau bangsa Israel. Tuhan akan kembali menggendong bangsa Israel. Wahyu Yesaya pasal 46 tuliskan begitu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan membaca ini kegerakan kuda putih di dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Maka aku melihat
anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saudaraku, inilah kegerakan kuda putih. Saudaraku, di sini digambarkan, saudaraku, kegerakan kuda putih ini ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Kuda putih di sini berulang kali saya sampaikan ini beda dengan kuda putih di Wahyu pasal 19. Kalau kuda putih di Wahyu pasal 19 itu Tuhan Yesus, saudaraku, yang datang, yang nanti akan menangkap antikris dan nabi palsu, saudaraku. Tetapi, saudaraku, kuda putih yang ada di dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 ini adalah hamba-hamba Kristus, hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai untuk menjangkau kembali Israel. Dan waktu untuk menjangkau bangsa Israel ini waktunya cuma 9 bulan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Ini bukan panah ya saudaraku. Bahasa Inggrisnya disebut bow atau busur. Kemudian di dalam bahasa aslinya disebut sebagai tokson, itu artinya busur juga, saudaraku. Kemudian kalau saudara bertanya kenapa ini senjata dari penunggang kuda putih ini adalah busur, saudaraku. Karena nanti anak panahnya, saudaraku, ini adalah hamba-hamba Tuhan yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah. Saudaraku, nubuatannya, saudaraku, ini dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya pasal 49. Tuhan sudah memanggil aku sejak dari rahim ibuku. Ia menjadikan aku sebagai anak panahnya yang runcing dan menyembunyikan aku di dalam tabung panahnya. Saudaraku, ini panggilan khusus kepada 7 tokoh yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah, saudaraku, Yesaya pasal 49 tersebut. Saudaraku, jadi yang menjadi senjata dari penunggang kuda putih, saudara, kalau saya kemarin sudah saya sampaikan di dalam pembahasan mengenai kegerakan kuda putih, sudah saya sampaikan sampai 4 kali, bagian 1, 2, 3, 4, saudara, bahwa penunggang kuda putih ini adalah satu tokoh kegerakan akhir zaman yang saya sebut juga sebagai malaikat yang berwajah matahari atau malaikat sang surya. Dalam Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4 itu adalah hamba Tuhan atau malaikat sidang yang menerima gulungan kitab yang terbuka, saudaraku, yang menginjakkan kaki kanannya di atas lautan dan kaki kirinya di atas bumi, saudaraku. Artinya dia mampu menekan munculnya antikris. Lautan itu munculnya antikris, kemudian mampu menekan munculnya nabi palsu, saudaraku. Bumi itu tempat munculnya nabi palsu, saudaraku. Dan di tangan kanannya ada kitab, gulungan kitab kecil yang terbuka, saudaraku. Ini kitab yang di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-5 itu masih termeteraikan. Kemudian, saudaraku, Rasul Yohanes menangis, kemudian dipergumulkan dan kitab ini akhirnya terbuka. Dan sesudah terbuka ternyata diserahkan kepada malaikat yang berwajah matahari di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4. Dan inilah tokoh kegerakan kuda putih, saudaraku. Jadi, saudaraku, target dari kegerakan kuda putih ini adalah mempertobatkan, menjangkau bangsa Israel sampai nanti bangsa Israel itu menerima Kristus Mesias dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat ini target dari kegerakan kuda putih.
Ini tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat yang kedua sampai yang keempat. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohonan sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Saudaraku, jadi 144.000. Saudaraku, ini adalah angka hurufiah atau merupakan angka simbol, saudaraku. Dan sesungguhnya ini mengandung arti apa, saudara yang dikasih Tuhan? 144.000 ini adalah simbol dari orang-orang yang selamat dan melalui, saudaraku, karya penebusan Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan. Orang-orang yang menjunjung tinggi korban Kristus sehingga dia diselamatkan. Saudaraku, inilah makna dari angka 144.000 orang. Saudaraku, kalau kita runut dari sejarahnya, saudaraku, 144.000 ini, saudara, ini sejarahnya begini, saudaraku. Jadi bangsa Israel itu dulu diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Saudara perhatikan baik-baik, simak ini pelajaran. Jadi bangsa Israel itu diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Saudara bisa lihat di Kejadian 15 ayat 13, juga di Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 6, saudaraku. 400 tahun, saudaraku, dan 1 tahun Israel itu adalah 360 hari. Saudaraku, jadi 1 tahun Israel itu ada 360 hari. Jadi saudaraku, kalau 400 tahun itu berarti 400 kali 360 hari. Saudaraku, ini ketemunya 144.000. Saudaraku, jadi pada hari yang ke-144.000 itu Israel keluar dari perbudakan Mesir setelah melalui, saudaraku, perayaan Paskah, penyembelian anak domba Paskah. Ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 17. Saudara, orang-orang yang menghargai Paskah, yang bisa merdeka setelah 144.000 hari diperbudak di Mesir, ini mereka adalah orang-orang yang menghargai Paskah. Saudaraku, ini artinya di akhir zaman apa, saudaraku? Adalah orang-orang yang menghargai atau menjunjung tinggi Paskah kematian dan kebangkitan Kristus untuk memperbaharui hidupnya, menyempurnakan hidupnya, menyelamatkan hidupnya hingga Tuhan Yesus Kristus datang. Jadi saudaraku, angka 144.000 ini, saudaraku, 144.000 hari dulu, saudaraku, ini merupakan hari perbudakan ketika bangsa Israel diperbudak di Mesir. Itu waktunya 144.000 hari. Dan pada hari yang ke-144.000 itu Israel keluar dari perbudakan Mesir dengan menjunjung tinggi, saudaraku, penyembelian anak domba Paskah. Ini artinya kemudian di akhir zaman adalah orang-orang yang menjunjung, yang percaya kepada kematian, kebangkitan Kristus dan menghargai korban Kristus. Mereka akan diselamatkan, kemudian dimeteraikan. Jadi ini merupakan satu angka hurufiah atau simbol, saudaraku. 140.000 orang yang dimeteraikan dari suku Israel ini merupakan angka simbolik, saudaraku. Itu mengingatkan ketika dulu bangsa Israel selama 144.000 hari diperbudak di Mesir.
kemudian bisa merdeka dari perbudakan Mesir itu setelah menghargai Paskah anak domba yang disembelih. Saudara, di akhir zaman juga begitu, saudaraku. Nanti Israel yang diselamatkan adalah orang-orang yang menghargai korban Kristus, mau menerima korban Kristus, mau menerima Kristus Mesias, menjunjung tinggi anak domba yang disembelih, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini makna pemeteraian di kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat kedua sampai ke-4, bahwa jumlah yang dimeteraikan itu adalah 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ini angka hurufiah. Itu nanti hakikatnya menunjuk kepada orang-orang, jemaat-jemaat yang menghargai Paskah Tuhan Yesus Kristus, yang menjunjung tinggi kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya beritahu juga saudara, di tengah-tengah kegerakan kuda putih ini nanti akan terjadi satu bencana besar ketika saudara meterai yang keempat dibuka. Itu akan terjadi perang dunia yang ketiga. Kita akan membaca Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan binatang-binatang buas di bumi. Amin, saudaraku. Jadi ini perang dunia yang ketiga. Itu terjadi nanti ketika kita melakukan kegerakan kuda putih yang waktunya adalah 9 bulan. Saudara, perang dunia yang ketiga ini merupakan salah satu bentuk hukuman dari 7 meterai. Jadi selama kegerakan kuda putih yang berjalan selama 9 tahun ini nanti juga ada pencurahan penghukuman 7 meterai Allah. Saudaraku, jadi penghukuman 7 meterai Allah ini terjadi ketika kegerakan kuda putih 9 bulan yang pertama. Saudaraku, ingat baik-baik ini. Pencurahan penghukuman 7 meterai ini terjadi ketika kegerakan kuda putih, yaitu 9 bulan yang pertama. Saudaraku, dan salah satunya nanti menimbulkan perang dunia yang ketiga, yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 dan ke-8, saudaraku. Di sana dikatakan, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Jadi nanti korbannya adalah 1/4 penduduk bumi. Jadi perang dunia yang ketiga ini Alkitab menulis korbannya adalah 1/4 penduduk bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari penduduk bumi untuk membunuh dengan pedang. Pedang ini artinya peperangan. Kemudian dan dengan kelaparan, efek dari peperangan itu nanti akan ada kelaparan. Kemudian dan sampar, ini penyakit, saudaraku. Setelah perang kemudian timbul kelaparan, kemudian timbul penyakit, saudaraku. Dan binatang-binatang buas di bumi. Ini menunjuk kepada, saudaraku, adanya bakteri, virus, dan macam-macam yang membuat semakin banyaknya korban. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi di tengah-tengah kegerakan kuda putih menjangkau bangsa Israel ini, inilah waktunya dicurahkan penghukuman 7 meterai. Saudara, saya beritahu juga, penghukuman 7 meterai Allah ini terjadi sebagai akibat karena dunia menolak kuasa dan kasih Roh Kudus yang memeteraikan. Saudaraku, jadi hukuman 7 meterai ini terjadi karena dunia menolak Allah, Roh Kudus yang memeteraikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi sangat runtut dan detail ya saudaraku.
penghukuman 7 meterai itu saudaraku terjadi pada saat kita melakukan kegerakan kuda putih yang waktunya adalah 9 bulan. Kemudian salah satu dari bentuk penghukuman 7 meterai itu nanti terjadi perang dunia yang ketiga yang memakan korban 1/4 penduduk bumi. Kemudian penyebab dari penghukuman 7 meterai itu juga jelas. Itu karena manusia menolak Roh Kudus. Manusia menghujat menolak Allah Roh Kudus, maka timbullah penghukuman 7 meterai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kegerakan kuda putih ini adalah kegerakan untuk menjangkau kembali bangsa Israel. Saudaraku, kegerakan untuk menjangkau kembali Zaitun asli yang telah menolak Kristus Mesias. Yang Kristus Mesias itu dulu tidak diterima oleh bangsa Israel, disia-siakan, dan keselamatan akhirnya sampai kepada kita. Itu surat Roma menuliskan begitu, saudaraku. Nah, suatu ketika kitab Wahyu ini nanti digenapi, maka saudaraku, kita akan bersama-sama menjangkau bangsa Israel. Dan sebuah rahasia besar saya nyatakan kepada saudara, bahwa kegerakan ini nanti bermulanya dari Indonesia, saudaraku. Jadi kegerakan untuk menjangkau bangsa Israel, kegerakan besar di akhir zaman yang namanya kegerakan kuda putih yang berjalan selama 9 bulan ini bermula dari bangsa Indonesia. Karena kitab Wahyu yang sedemikian runtut dan detail ini juga terbukanya dari Indonesia ini. Maka oleh karena itu juga nanti kegerakan ini akan berawal dari Indonesia. Bahkan saudara saya beritahu juga 7 tokoh yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 itu disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah. Tangan kanan itu artinya, kemarin saya beritahu kepada saudara, itu artinya menjadi kepercayaannya Tuhan, orang yang dipercaya Tuhan. Tangan kanannya Pak Gubernur itu artinya orang kepercayaannya Pak Gubernur. Tangan kanannya Pak Presiden itu artinya orang kepercayaannya Pak Presiden. Ini di akhir zaman ini yang diutus 7 bintang yang ada di tangan kanan Allah. Ini artinya hamba Tuhan yang menjadi tangan kanannya Tuhan, pelaksana pekerjaan Tuhan di akhir zaman. 7 bintang, 7 hamba Tuhan yang akan dimunculkan Tuhan di akhir zaman menjadi pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu. Saudara catat baik-baik ini, ingat, boleh saudara juga simpan video saya. 4 hamba Tuhan ini berasal dari asli Indonesia, saudaraku. Kemudian yang 3 ini berasal dari luar negeri. Jadi saudaraku, satu yang luar biasa kemurahan Tuhan atas Indonesia. Bahkan Yesaya pasal 46 di sana menuliskan, saudaraku, yang memanggil burung buas dari timur. Kalau dalam bahasa Jawanya dikatakan manuk garuda saka sisih wetan, saudaraku. Memang di dalam bahasa aslinya di sini ditulis sebagai burung buas ya, saudaraku, sebagai ayit, saudaraku. Artinya burung buas, bisa burung nasar, bisa juga saudaraku, yang jelas di sini ditulis sebagai burung buas. Itu bahasa aslinya begitu, saudaraku. Karena memang tidak ada untuk membahasakan manuk garuda, itu tidak ada, saudaraku. Dalam bahasa Inggris juga nggak ketemu. Ketemunya kalau manuk garuda itu ya elang atau eagle, saudaraku. Jadi di Yesaya pasal 46 ayat 11 ini sudah dinyatakan, saya akan bacakan. Yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Amin, saudaraku. Jadi kegerakan kuda putih, kegerakan besar di akhir zaman untuk menjangkau, menggendong bangsa Israel kembali, saudaraku, sampai masa tuamu. Aku Yesus setia, saudaraku. Jadi Tuhan setia tetap akan menggendong bangsa Israel meskipun Israel itu pernah menolak Yesus, saudaraku. Sampai ada lagu ya, lagu lama sekali, siapa yang bikin saya nggak tahu. Sampai masa tuamu
Aku Yesus tetap dia, saudaraku. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus akan menggendong Israel, saudaraku. Dan untuk kegerakan ini, saudaraku, Tuhan akan memakai bangsa Indonesia teristimewa, saudaraku. Karena 4 orang tokoh nanti berasal dari bangsa Indonesia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi demikian. Ini mengenai petunjuk pelaksanaan kegerakan Kitab Wahyu pada bagian yang ketiga, bahwa kegerakan kuda putih untuk menjangkau bangsa Israel itu terjadi selama 9 bulan. Kemudian di tengah-tengah 9 bulan kegerakan kuda putih ini, saudaraku, ada penghukuman dari Allah yang namanya penghukuman 7 meterai. Dan penyebab dari penghukuman 7 meterai ini adalah karena manusia menolak kasih Allah Roh Kudus. Saudaraku, yang penting diketahui juga, di tengah-tengah atau salah satu dari penghukuman 7 meterai itu nanti terjadi perang dunia yang ketiga. Kemudian sejenak setelah itu Israel menerima Kristus Mesias bersatu dengan kita. Saudaraku, jadi Israel menerima Kristus Mesias itu setelah perang dunia ketiga. Saudara boleh catat baik-baik, boleh saudara download baik-baik, tapi jangan dipotong video saya. Di-download boleh, saudara simpan, saudaraku. Saudara catat juga boleh. Bangsa Israel nanti akan menerima Kristus Mesias setelah perang dunia yang ketiga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian saudaraku, nanti setelah Kristus Mesias diterima oleh bangsa Israel, maka Wahyu pasal 8 ayat 1 digenapi. Maka ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, sunyi senyaplah di surga selama setengah jam lamanya. Bentuk penghormatan surga kepada persekutuan yang begitu sulit yang selama ini didambakan oleh manusia, didambakan oleh malaikat, bahkan didambakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kegerakan kuda putih adalah kegerakan hamba-hamba Tuhan untuk menjangkau kembali bangsa Israel, untuk menggendong kembali bangsa Israel. Saudaraku, untuk masuk di dalam kegerakan akhir zaman, menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Jadi demikian kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam penuaian. Haleluya. Amin.